Pernah dengar istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin maka tak nikah. Nah, istilah ini menggambarkan atau artinya bahwa untuk mencintai, untuk memahami sesuatu, maka kita harus mengenal dulu bagaimana dan seperti apa sesuatu hal yang harus kita cintai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia. Selamat beraktivitas dan salam satu aspal. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar sesuai dengan rencana kita. Amin. Nah, di video kali ini saya akan kembali memberikan tutorial atau bagaimana cara terapi akun yang baik dan benar. Karena masih banyak sekali rekan-rekan yang merasa bahwa akunnya sulit gacor dan lain-lain. Jadi banyak sekali permasalahan atau rekan-rekan yang gagal melakukan terapi. Sehingga rekan-rekan semuanya itu frustasi, sedih, dan macam-macam lah. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial atau tips, trik, cara terapi akun 2020 ya, versi 2020 dengan paket komplit. Jadi, di sini saya akan menjelaskan semuanya dari A sampai Z agar rekan-rekan lebih mudah memahami dan lebih mudah menjalankan terapi yang saya berikan dengan porsi yang sangat mudah. Jadi, saya mengharapkan rekan-rekan semuanya itu bisa gacor. Orderannya bisa lancar. Nah, supaya semua kehidupan rekan-rekan kembali normal dengan kondisi keuangan yang tetap stabil. Oke, kita seruput dulu kopi susunya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Dan saya berharap rekan-rekan dengan cermat memahami dan memperhatikan tutorial ini. Agar rekan-rekan tidak gagal dalam melakukan terapi dan akunnya berhasil menjadi gacor. Dan saya terpaksa menggunakan data ya. Oke, yang pertama, rekan-rekan harus pahami area ngebit rekan-rekan. Nah, setiap daerah atau kota operasional itu jumlah intensitas orderan per harinya itu berbeda-beda. Jadi tidak sama. Dan saya yakin Gojek juga sudah menyeimbangkan antara jumlah orderan yang ada dengan driver yang tersedia. Artinya itu sudah diseimbangkan. Jadi peluang masing-masing driver itu mempunyai peluang yang sama besar. Nah, tergantung kinerja driver masing-masing. Memahami area ini artinya bahwa yaitu tadi, ramai atau tidak. Nah, jadi di daerah rekan masing-masing itu mempunyai spot-spot yang berbeda-beda. Ada spot ramai, spot sedang, spot sepi. Nah, rekan-rekan harus paham di area-area yang di kota operasional rekan-rekan ngebit. Jadi harus cermat dan pandai memahami situasi itu. Oke. Nah, pahami tata cara terapi akun dengan baik. Nah, ketika rekan-rekan sudah memahami tata cara untuk melakukan terapi dengan baik, maka itu akan mudah dilakukan dan akun rekan-rekan akan mudah kembali gacor atau cepat dengan cepat untuk akun rekan-rekan gacor. Yang berikutnya adalah kesampingkan mitos. Jadi ada beberapa mitos-mitos Gojek, mitos-mitos yang terkandung dalam Gojek, itu rekan-rekan kesampingkan dulu lah. Jadi dengan menjalankan ngebit, rekan-rekan harus berpikir logika dan rasional. Nah, ketika sesuatu yang
rekan-rekan anggap itu nggak logika dan nggak rasional, jangan terlalu dipercaya atau jangan terlalu menjadi pikiran. Jadi fokus dengan sesuatu yang logika dan rasional. Nah, langsung saja kita ke poin dan tata cara terapi yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama, sebelum rekan-rekan mulai terapi dan sebelum on beat, setelah rekan mulai on beat itu harus auto beat. Jadi rekan-rekan jangan manual, auto beat. Auto beat ini akan lebih mudah untuk menjaring orderan. Artinya ketika rekan-rekan tidak dalam kondisi standby menjaga handphone, maka orderan yang masuk akan pasti tersangkut ke akun rekan-rekan sekalian. Artinya tidak akan terlewatkan. Nah, kenapa harus auto bid? Karena yang rekan-rekan cari itu orderan, bukan memilih orderan. Jadi saya menyarankan rekan-rekan harus auto bid di masa terapi akun. Oke. Yang berikutnya adalah jam mulai on beat. Jadi jam mulai on beat ini rekan-rekan harus konsisten. Jadi tidak boleh berubah-ubah. Nah, jam mulai on beat ini yang baik itu, yang cocok itu, yang ideal itu jam berapa? Pagi. Karena pagi-pagi itu orang memulai aktivitas. Segala aktivitas itu dimulai dari pagi. Jadi rekan-rekan harus rela bangun lebih pagi untuk menyiapkan semua persiapan untuk rekan-rekan mulai on beat. Jadi jam yang baik untuk mulai on beat itu pagi. Antara jam 5, jam 6. Maksimal jam 7. Tapi yang paling tepat itu jam 6. Nah, jam mulai on beat ini rekan-rekan harus selalu jam 6. Maju mundurnya 30 menit lah. Setengah 6 atau setengah 7. Karena di jam itu adalah jam mulai orang-orang untuk melakukan aktivitas. Jadi semua kegiatan. Nah, peluang akun rekan-rekan untuk mendapatkan orderan itu jauh lebih besar ketika jam sibuk. Oke, jam mulai on beat harus konsisten. Tidak boleh berubah-ubah. Oke, paham ya? Yang berikutnya adalah jam kerja. Nah, jam kerja ini artinya keseluruhan jam kerja akun dalam setiap harinya. Dan saya merekomendasikan itu 12 jam. Jadi kalau rekan-rekan mulai on beat itu jam 6, maka jam 6 sore, on beat jam 6 pagi, jam 6 sore rekan-rekan harus off. Tidak ada alasan lain. Harus off. Nah, mungkin di situ ada jam istirahat. Rekan-rekan pasti bertanya, dan ini selalu menjadi alasan akun-akun gagu untuk menyangkal terapi-terapi yang disampaikan. Masa iya 12 jam sama sekali tidak off? Jam-jam sholat, jam makan kita nggak boleh off? Tetap boleh. Jadi rekan-rekan bisa off itu 3 kali, maksimal 1 jam. Jadi kalau rekan-rekan mulai jam 6 per 4 jam atau 5 jam, rekan-rekan bisa off beat 1 jam. Jadi rekan-rekan sesuaikan jam kerjanya. Jadi bukan sama sekali tidak boleh off. Nah, off-nya ini tidak boleh hidup mati, hidup mati, hidup mati. Artinya tetap konsisten. Dan jam kerja rekan-rekan itu stabil. Oke? Itu yang dimaksud adalah jam kerja. Yang berikutnya adalah mobile. Nah, mobile ini sangat banyak sekali terjadi penolakan untuk rekan-rekan driver. Alasannya satu, hanya buang-buang bensin dan buang-buang biaya. Dan memang betul pada kenyataannya ketika akun itu gagu, walaupun dibawa keliling kemana-mana, maka tetap sulit untuk mendapatkan orderan. Dan jawaban rekan-rekan tetap buang-buang biaya. Nah, sebetulnya mobile ini adalah penilaian sistem bahwa
akun ini dianggap tidak malas. Artinya akun ini produktif dan agresif. Jadi mobile pindah-pindah titik rekan-rekan itu akan dibaca oleh sistem dan dianggap akun rekan-rekan tidak malas. Nah, itu menjadi poin tambahan atau poin penting bagi penilaian akun rekan-rekan. Jadi mobile ini minimal rekan-rekan 5 titik dalam 1 hari. Lebih itu lebih baik. Saya merekomendasikan minimal 5 titik. 5 titik nongkrong. Nah, jadi 1 titik itu minimal rekan-rekan 30 menit nongkrong. 1 jam maksimal. Jangan lebih dari 1 jam. Jadi 1 jam nongkrong, gak dapat orderan, pindah-pindah. Pindah lagi. Dan itu lakukan secara konsisten. Yang berikutnya adalah harus main 1 akun. Jadi di saat rekan-rekan melakukan terapi akun rekan-rekan, itu rekan-rekan harus menjalankan 1 akun. Jangan double akun, 2 akun, bahkan 3 akun. Ini yang sering terjadi dan yang sering dilakukan oleh rekan-rekan semuanya. Dan akhirnya terapi yang dilakukan gagal total. Kenapa saya bilang harus 1 akun? Karena resikonya, akibatnya, jika rekan-rekan menggunakan 2 akun, maka akun yang sedang Anda terapi itu akan otomatis hidup mati. Hidup mati, sebentar hidup, nanti sebentar mati, sebentar hidup, sebentar mati. Karena rekan-rekan pasti menjalankan akun yang lain. Ketika akun yang lain ini masuk orderan, otomatis akun rekan-rekan dimatikan. Nah, jangan-jangan ketika akun rekan-rekan ini dimatikan, server sedang membagi orderan untuk rekan-rekan. Tapi akun rekan-rekan dalam keadaan mati. Jadi akun rekan-rekan dianggap tidak konsisten atau tidak memenuhi syarat melakukan standar kerja yang ditentukan. Oke, itu yang sering jadi masalah adalah 2 akun. Jadi saran saya, jika rekan-rekan ingin berhasil melakukan terapi, lakukan on-beat dengan 1 akun. Jika rekan-rekan ingin jalan 2 akun setelah selesai melakukan terapi. Oke, kita seruput dulu kopi susunya. Segar. Yang berikutnya adalah on-off. Ini tadi terkait dengan 1 akun ya. Jadi rekan-rekan harus on secara konsisten. Jangan menggunakan 2 akun. Oke. Nah, yang berikutnya adalah sapu bersih semua orderan yang ada. Sapu bersih semua orderan yang masuk. Dan ini pun tetap menjadi sangkalan atau disangkal. Kenapa? Bagaimana saya mau sapu bersih semua orderan, sedangkan orderan aja tidak ada yang masuk? Artinya, ketika dalam melakukan terapi, rekan-rekan jangan sampai melewatkan 1 orderan yang masuk, kecuali di-cancel oleh customer. Jadi, untuk memperbaiki akun rekan-rekan, riwayat penilaian akun rekan-rekan itu, rekan-rekan harus sapu bersih semua orderan yang masuk. Nah, ketika semua orderan yang masuk ini terselesaikan dengan baik, maka nilai dari segi penyelesaian orderan rekan-rekan itu 100%. Artinya tanpa cacat. Nah, itu akan menjadi poin yang lebih. Itu untuk sapu bersih orderan. Nah, yang berikutnya ini yang sangat jarang dipahami oleh rekan-rekan. Hindari area cancelan. Nah, hindari area cancelan ini artinya buat rekan-rekan yang sebelumnya, sebelum gagu atau masih dalam kondisi gacor, itu ada 1 area yang rekan-rekan sering mendapatkan cancelan. Nah, hindari. Jangan nongkrong dulu di tempat tersebut. Karena di tempat tersebut, rekan-rekan dianggap oleh sistem sudah
malas, artinya tidak menyelesaikan dengan baik orderan yang berasal dari area tersebut. Rekan-rekan harus cari area baru yang potensi orderannya ada, namun rekan-rekan jarang mendapatkan cancelan di area tersebut. Nah, itulah terapi paket komplit 2020 buat rekan-rekan semuanya, dan semoga rekan-rekan semua paham dan mengerti dan mampu menjalankan terapi ini dengan baik. Nah, semuanya itu rekan-rekan lakukan selama 2 minggu. Dan jangan sampai ada cacat. Artinya harus sempurna melakukan semua paket ini tadi. Selama 2 minggu. Nah, ciri-ciri rekan-rekan berhasil melakukan terapi itu ketika sudah berjalan 1 minggu terapi, maka akun rekan-rekan sudah mulai ada peningkatan. Jadi ada peningkatan dari hari setiap hari. Selama 1 minggu itu sudah ada perbedaan. Dan selama minggu keduanya, maka akun rekan-rekan bisa dikatakan sudah produktif. Dan rekan-rekan jangan pede dulu. Jangan pede dulu. Ketika akun rekan-rekan 2 minggu itu sudah membaik atau sudah dikatakan produktif. Rekan-rekan harus konsisten lagi selama 2 minggu ke depan. Artinya 1 bulan. Rekan-rekan harus tetap jaga akun, jaga konsistensi untuk memantapkan nilai poin sempurna rekan-rekan. Nah, ketika akun rekan-rekan udah selama 1 bulan itu akunnya gacor dan lancar, maka akun rekan-rekan bisa dikatakan adalah akun yang berhasil melakukan terapi. Paket komplit ini berlaku untuk semua akun, baik akun Gokar, akun Goret, dan semua layanan. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Saya Arsukagawa, salam satu aspal.